teman-teman, kali ini kelompok 13 lagi ada di Cuci Bersih, salah satu tempat cuci sepatu yang ada di Sumbersari, Jember. Selain sepatu, Cuci Bersih juga menerima tas dan helm untuk di laundry loh. Nah, denger-dengar ownernya anak UNED juga loh. Yuk simak videonya sampai habis. Halo semuanya, kita lagi ada di Cuci Bersih. Apa sih Cuci Bersih itu Kak? Jelasin sama mereka semua. Cuci Bersih itu merupakan jasa laundry sepatu, tas, dan juga helm yang ada di Jember. Spill dong Kak lokasinya. Lokasinya ada di Jalan Karimata nomor 62, Sumbersari, Jember. Kenalan dulu yuk sama kelompok 13. Halo semuanya, nama aku Rahmita Octavia Putri dengan NIM 2175. Halo, kenalin nama aku Nadia Karditina dengan NIM 217A. Halo, kenalin nama aku Fasyanda Hilafanyahaya dengan akhiran NIM 2173. Halo semuanya, sekarang kita lagi sama owner Cuci Bersih. Kita di sini mau wawancara sama owner Cuci Bersih untuk memenuhi tugas kepemimpinan kelas C3. Sebelum memasuki wawancaranya, kita kenalan dulu yuk sama ownernya. Boleh di-spill dulu Kak, namanya siapa? Iya, perkenalkan nama saya Dani. Oke, Kak Dani ya. Dan Dengar-dengar Kak Dani ini juga mahasiswa ya? saya kebetulan mahasiswa di kampus UNED dan Adbis juga kebetulan. Kebetulan banget kita juga dari Prodi. Prodi nih. Seprodi nih kita dari Adbis juga. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Kak ceritanya kok bisa bikin bisnis Cuci Bersih? Dulu sih awal mulanya memang nggak sengaja ya. Dulu saya ingat saya di waktu awal kuliah, maka ada tugas untuk membuat sebuah usaha. Dari saya matkulnya lupa deh. Intinya disuruh buat usaha. Saya kepikiran buka ini sama teman saya dan akhirnya Kalau untuk nama Cuci Bersih itu artinya dari mana sih? Dan apa ada makna khusus dari kata Cuci Bersih? kalau untuk pemilihan nama sih sebenarnya iseng aja sih, nggak ada kayak nama khusus gitu, kayak artinya nggak ada, Kayak iseng aja, langsung langsung aja terpikirkan sih. gitu ya. Yang penting cuci dan bersih gitu. Ya, yang penting namanya gampang diingat. Dan berhubungan juga sama usahanya yang merupakan laundry. Nah, embel-embelnya bersih itu udah mencakup laundry. Oke, pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya nih ke Kak Dani. Waktu membuka usaha ini kan kakak seharusnya masih mahasiswa. Nah, gimana caranya kakak membagi waktu antara perkuliahan dan juga menjalankan bisnis cuci bersih ini? Yang paling penting yang harus diperhatikan ya, saya nggak mau meninggalkan kuliah saya itu. Saya jauh-jauh ke kota orang ya, tujuan saya ya kuliah itu. Untuk bisnis ini cuma buat nambahin uang saku lah. Tetap prioritas utama saya adalah kuliah di sini. Dan untuk cara bagi waktunya, dulu memang kebetulan saya kebanyakan daring karena ada COVID. Jadi usaha ini bisa saya pegang sehari mungkin bisa kepegang 5-8 jam. Selain itu kan pada saat masih jadi mahasiswa itu apa aja sih Mas tantangannya? Kan mahasiswa kan juga belajar tapi juga mengelola bisnis gitu. Tantangannya apa Mas kalau yang dirasakan? Tantangan selama ini sih biasanya saya kayak merasa capek kuliah, Iya. pengen main, tapi itu cuma yang bisa diatasi sendiri sih. Jadi tantangannya masih bisa terhandle oleh Kak Dani. Ya, untuk tantangan buka usaha seperti ini sih cukup minim tantangan sih. Nah, kalau Mas ini dalam memimpin timnya Mas sebenarnya seperti apa? Partner kerja saya ada dan kebetulan orang-orang terdekat saya sendiri. Jadi saya bikin konsep fleksibel aja. Yang penting tanggung jawab dari masing-masing individu itu berjalan. Jadi saya bikin yang fleksibel aja. Soalnya ya bukan perusahaan gede yang harus ada SOP-nya segala macam gitu. Masuk demokratis ya Mas ya, maksudnya bebas. Ya, tapi tetap bebas. bisa. Berarti untuk sistem perekrutannya itu kayak gimana sih Mas? Kita belum pernah seleksi seseorang dari luar sebenarnya. Berarti kayak ajarkan langsung aja dari Kak Daninya kepada timnya yang sekarang ini. Betul. Kan teman-teman yang terdekat Relasi, sendiri ya. itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Mas caranya untuk memotivasi tim kerjanya dalam bisnis Cuci Bersih ini?
Untuk motivasi sendiri, saya memberikan tadi fleksibel dalam pekerjaan. Kita nggak terikat waktu atau apapun itu, yang penting tanggung jawabnya selesai. Nah, bisnis layanan cuci sepatu itu kan di Jember ini kan nggak cuma satu ya, karena ada banyak. Nah, menurut Kak Dani itu apa yang membuat bisnis cuci bersih ini berbeda dari jasa cuci sepatu yang lainnya? Untuk perbedaan dari pesaing-pesaing lain sih, di sini menang layanan antar jemput. Di sini juga menyediakan layanan antar jemput. Mungkin orang-orang banyak yang nggak ada waktu atau sibuk kerja, sibuk kuliah, kita bisa untuk antar jemput orderan. Jadi menargetkan ke orang-orang yang mencari kemudahan ya. Ya. Layanannya kan juga udah simpel, tinggal antar dan juga jemput. Betul. Jadi tinggal chat admin, janjian, kirim alamat, beres. Tapi itu apa ada biaya tambahannya ya Mas kalau misalnya? Kita di area kampus kita free ongkir, tapi di luar area kampus ongkirnya murah. Masih terjangkau lah ya untuk terutama kan mahasiswa ya, karena Iya. bisnisnya ini berada di area kampus. Area kampus Kalau untuk antar jemputnya itu dari pukul berapa sampai pukul berapa layanannya? itu fleksibel sih. Kita janjian sama orang yang mau tadi jam berapa bisanya gitu. Saya juga nggak ada ketentuan jam khusus di layanan antar jemput. Ngomong soal bisnis, ini kan udah eranya sosmed ya, dan jadi kan apa-apa viral gitu. Nah, selaku owner dari Cuci Bersih itu gimana sih strateginya Masnya buat memanfaatkan sosial media dalam pemasaran bisnisnya Masnya? Sejauh ini sih cuci bersih cuma menggunakan Instagram, belum ke ranah yang lain seperti TikTok dan lain-lain. Dan juga dari awal buka kita cuma menggunakan Instagram saja. Jadi ketika orang ingin cuci sepatu biasanya kebanyakan searchingnya di Instagram. Cuci sepatu Jember itu muncul banyak. Fokus utama yaitu memperindah Instagram itu tadi, mempercantik. Jadi upload konten dan juga fixnya di Ya, luar itu. konten itu. Boleh di-spill mungkin Instagram dari Cuci Bersihnya Bang? Instagramnya cuci bersih Jember, gitu aja sih. Nah, Mas kan banyak juga nih di Jember yang sepatu atau bahkan laundry biasa yang ngasih layanan helm, tas, sepatu gitu kan. Gimana sih caranya Mas? Gimana menentukan harga layanan supaya tetap kompetitif di pasaran laundry yang ada di Jember? Untuk penentuan harga, cuci bersih ini ngikutin pasar, harga pasar yang ada di Jember. Setahu saya setiap kota pasarannya beda. Di Jember ini di kisaran ya 30.000. Memang banyak yang di bawah 30 dan yang di atas 30 juga ada. Cuma saya mengambil intinya kayak di tengah-tengah gitu. Rata-ratanya. Ya, saya ngikutin pasaran aja. Kalau untuk tidaknya pembersihan itu ada charge lagi nggak sih Mas? Ya itu tadi balik ke kelebihan cuci bersih. Segala kondisi sepatunya, kayak segala bahannya, bentuknya di sini semua harga sama. Saya bikin sama semua. Ada juga di sebelah yang membeda-bedakan kondisi sepatunya. Tapi kalau di sini sama. Net aja gitu ya. Jadi kelebihan dari Cuci Bersih itu ya. Nah, sebagai seorang pemimpin, apa sih Kak keterampilan yang khusus buat menjadi pemimpin seorang bisnis gitu? Sebagai seorang pemimpin di grup kecil ini, saya juga masih belajar sih. Yang paling penting itu menurut saya kemampuan-kemampuan seperti kemampuan pengambilan keputusan itu tadi, kemampuan untuk mengatur dan mengelola tim kecil ini, dan yang paling penting memberi contoh lah kepada tim. Seorang pemimpin bisa memberikan arahan yang tepat juga ya kepada tim. Ya, Nah, untuk Kak Dani sendiri sebagai pemilik usaha dari Cuci Bersih ini kira-kira punya nggak sih rencana ke depannya untuk Cuci Bersih ini kira-kira mau dibawa kemana usaha ini? untuk rencana kedepannya mungkin saat ini masih belum terpikirkan ya. Karena untuk saya buka toko ini dulu rencana yang nggak cepet gitu. Saya dulu awal mula saya dikontrakan di kos-kosan itu antar jemput. Saya punya rencana untuk membuka toko dan ini sudah kesampaian. Dan untuk rencana selanjutnya mungkin saya
menambahkan jasa-jasa seperti jasa repair, membenarkan sepatu seperti sepatu yang rusak bisa di repair di sini. Saya masih belajar itu dan lengkap alatnya sih buat repair itu tadi. Nah, setelah memiliki pengalaman memimpin suatu usaha nih, kasih tahu dong ke teman-teman di sana tips untuk memimpin suatu usaha. Tips dari saya, kalau ingin menjadi seorang pemimpin, yang paling pertama kalian harus punya kepercayaan diri dan harus punya keterampilan seperti keterampilan untuk membuat keputusan dan keberanian untuk mengambil resiko. Ya teman-teman. Oke, segitu dulu tanya jawab dengan pemilik dari Cuci Bersih. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat buat teman-teman mahasiswa yang ingin menjalankan bisnis atau belajar memimpin sebuah bisnis. Nah, buat kalian yang mau laundry tas, sepatu, helm, nanti kalian bisa ketemu sama Mas ini loh. Kalau mau tahu di mana sih Mas salonnya? Untuk alamat store, kita berada di Jalan Karimata, tepatnya di depan kedai Sewu Jika. Mungkin kalau kalian bingung bisa chat admin aja. Untuk nomornya bisa didapatkan di bio Instagram kami, Cuci Bersih Jember. Spill IG-nya dong. Ya. Terima kasih banyak ya Kak Dani sudah meluangkan waktu untuk kita wawancarai malam ini Dan bikin video bareng kita. Semoga video kita bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Thank you for Thank you for watching.